Selamat siang Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu proposal penelitian dengan judul proposal tentang peran ekstrakurikuler paduan suara terhadap minat dan bakat siswa. Kita lanjut ke bab 1 tentang pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pendidikan di sekolah bukan hanya tentang pendidikan formal atau akademis, melainkan tentang pendidikan non-akademis juga. Pendidikan non-akademis salah satunya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan non-akademis siswa. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah-sekolah yaitu kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Jadi, dengan kegiatan ekstrakurikuler paduan suara, siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka, terlebih khusus tentang rasa percaya diri mereka terhadap kegiatan tersebut. Dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara, setiap siswa dilatih untuk bagaimana cara untuk kerjasama dalam sebuah kelompok paduan suara, sehingga siswa dapat membentuk karakter mereka. 1.2 tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran ekstrakurikuler paduan suara dalam meningkatkan minat dan bakat siswa. Yang kedua ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran ekstrakurikuler terhadap minat dan bakat siswa. 1.3 tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui peran ekstrakurikuler paduan suara dalam meningkatkan minat siswa terhadap musik. Di sini tujuan dari ekstrakurikuler berperan untuk meningkatkan minat dan siswa terhadap musik. Di sini siswa diajak untuk mengembangkan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran ekstrakurikuler paduan suara terhadap minat dan bakat siswa. Di sini melalui ekstrakurikuler paduan suara kita dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di sekolah. 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Yang kedua, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana ekstrakurikuler paduan suara dapat mempengaruhi minat dan bakat siswa di sekolah. Yang berikut, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui pengembangan kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Di sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Salah satunya dengan mengikuti lomba-lomba paduan suara misalnya. Di situ ketika kita mendapatkan juara dapat membanggakan nama lembaga sekolah tersebut. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang kajian teori. 2.1 penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Wulandari tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang termasuk seni dan musik. Di sini ia menekankan bahwa kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dapat meningkatkan minat dan bakat siswa di dalam berbagai bidang. Di sini yang termaksud di dalamnya itu seni dan musik. Yang kedua oleh Kusuma tahun 2021 membahas tentang manajemen kegiatan ekstrakurikuler yang lebih efektif untuk
mengembangkan minat dan bakat siswa. Di sini dia menjelaskan bagaimana memanajemenkan sebuah kegiatan agar siswa dapat mengembangkan bakat dan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Yang ketiga, oleh Sari tahun 2022 membahas tentang peran ekstrakurikuler paduan suara dalam mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang musik dan seni. Dan lanjut ke 2.2, kerangka teori. Teori perkembangan kognitif Vygotsky dalam teori ini menjelaskan bahwa bagaimana interaksi sosial dalam lingkungan sekolah dapat mempengaruhi pengembangan kognitif dan kreativitas siswa. Di teori ini ia menjelaskan bahwa siswa perlu berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Terlebih khusus di sini kita ambil dengan judul kita tentang peran ekstrakurikuler paduan suara terhadap minat dan bakat siswa. Di sini diminta kepada siswa yang mempunyai minat dan bakat di dalam ekstrakurikuler paduan suara dapat bergabung di kelompok paduan suara. Yang kedua, teori minat dan motivasi. Di teori minat dan motivasi ini menjelaskan bahwa bagaimana minat dan motivasi dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di sekolah, siswa dapat memiliki motivasi untuk mempelajari dan mengembangkan minat mereka terhadap kegiatan paduan suara. Di sini siswa yang mempunyai minat dan bakat dalam kegiatan paduan suara bisa ikut tergabung dan terlibat, di mana siswa akan dilatih untuk bagaimana menjadi anggota paduan suara yang baik. Yang berikut, teori pembelajaran sosial. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa bagaimana siswa dapat belajar melalui interaksi sosial dan pengalaman. Di sini menjelaskan bahwa siswa dapat memiliki pengalaman melalui latihan-latihan paduan suara, sehingga interaksi sosial antara siswa dan pelatih atau guru atau pendamping maupun siswa dengan siswa dapat saling berinteraksi dan bertukar pikiran. Kita lanjut ke bab 3 tentang metodologi penelitian. 3.1 tentang jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji tentang teknik pelatihan paduan suara dan persepsi anggota paduan suara terhadap metode latihan dan persiapan yang diterapkan. Penelitian ini lebih fokus pada proses dan dampak latihan terhadap peningkatan kualitas pada anggota paduan suara. Melalui dengan jenis penelitian ini kita dapat mengkaji tentang bagaimana proses latihan paduan suara di sekolah tersebut, tentang teknik-teknik vokal yang dilatih oleh pendamping kepada siswa. Yang berikut 3.2 tentang lokasi penelitian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di sekolah, terlebih khusus di SMP. 3.3 tentang subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa anggota paduan suara yang aktif dan tekun mengikuti kegiatan maupun latihan paduan suara di sekolah. Jadi subjek penelitian ini kita langsung berinteraksi atau wawancara langsung atau melatih langsung kepada siswa di SMP. Yang berikut 3.4 tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Jadi di sini teknik pengumpulan data yang pertama ada wawancara. Kita bisa mengumpulkan data melalui wawancara dengan pendamping atau guru maupun wawancara langsung kepada siswa tentang bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di sekolah tersebut. Yang berikut ada observasi partisipatif. Di sini kita melakukan observasi langsung. Di sini di sekolah kita akan turun langsung dengan pendamping di sekolah tersebut, dan bahkan kita diminta untuk bergabung dan melatih bersama paduan suara dengan pendamping kepada siswa yang tergabung dalam kelompok ekstrakurikuler paduan suara di sekolah tersebut. Yang berikut ada dokumentasi. Di situ kita dapat mengambil sesi foto bersama atau foto tentang kegiatan ekstrakurikuler paduan suara di sekolah dengan mengambil gambar dan bisa menjadi pelajaran untuk kita bagaimana menjadi pendidik di sekolah. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini bukan hanya tentang melatih agar siswa bisa baca not atau bisa ikut lomba kemana-mana, tetapi kegiatan ekstrakurikuler ini lebih menekankan kepada tentang meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan mengikuti kegiatan ini, sehingga siswa dapat dilatih untuk menyiapkan mental ketika diminta untuk bernyanyi atau mengikuti paduan suara. Siswa tersebut atau siswa yang tergabung di kelompok paduan suara bisa menyanyikannya dengan baik dan benar, sehingga dapat memunculkan rasa ingin bergabung kepada teman-teman yang belum bergabung, sehingga mereka bisa ikut terlibat dalam kegiatan ini. Mungkin ada kata atau bahasa dalam pemaparan materi saya pada siang hari ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.